Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Heri Kristianto Tampu, jurusan Pengelolaan Perhotelan A dengan nomor induk mahasiswa 318101170. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya dengan judul Pengaruh penambahan tepung serta air rebusan daun pandan terhadap pembuatan kue talam ubi. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama. Pada slide pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Salah satu jajanan pasar yang banyak digemari oleh orang-orang adalah kue talam ubi. Secara keseluruhan, kue talam ubi adalah salah satu jenis makanan atau cemilan tradisional di Indonesia, dan kue talam ubi sendiri mudah ditemukan di semua daerah di Indonesia. Kue talam ubi umumnya dibuat dengan bahan baku tepung-tepungan seperti tepung beras, tepung singkong atau tapioka, tepung terigu, dan tepung sagu. Tepung-tepung ini termasuk dalam kategori karbohidrat sederhana yang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Namun, bagaimana bila pandan diolah menjadi tepung sebagai alternatif pengganti tepung beras dan penambahan rebusan air daun pandan dalam pembuatan kue talam ubi? Dalam pembuatan kue talam ubi menggunakan tepung pandan terbilang mudah, yaitu dengan cara mengeringkan daun pandan. Setelah kering, giling daun pandan tersebut sampai menjadi tepung. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul Pengaruh Penambahan Tepung serta Rebusan Air Daun Pandan terhadap Pembuatan Kue Talam Ubi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikatakan sebelumnya, maka dari itu saya selaku peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah ada perbedaan dari segi warna, tekstur, rasa, dan aroma pembuatan kue talam ubi dengan substitusi tepung pandan sebanyak 50% dengan rebusan air daun pandan? Kedua, tingkat kesukaan konsumen terhadap pembuatan talam ubi substitusi tepung pandan dengan tambahan rebusan air daun pandan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikatakan sebelumnya, maka tujuan peneliti melakukan eksperimen talam ubi substitusi tepung pandan dengan rebusan air daun pandan, yaitu pertama, untuk mengetahui perbedaan mendasar pembuatan talam ubi substitusi tepung pandan 50% dengan rebusan air daun pandan. Kedua, yaitu untuk mengetahui apakah hasil eksperimen tersebut bisa diterima dan diperjualbelikan di masyarakat atau di mata konsumen. Untuk manfaat penelitian ini sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti diharapkan bisa memberikan ide-ide dalam peneliti melakukan penelitian tepung pandan dan rebusan air pandan, sehingga dapat diproduksi di masyarakat secara luas. Kedua, bagi STP AMTA. Bagi STP AMTA diharapkan bisa menjadi kajian dan wawasan tambahan bagi peneliti selanjutnya. Dan ketiga, yaitu bagi masyarakat. Bagi masyarakat sendiri diharapkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti bisa menjadi terobosan baru dalam mengelola kue talam ubi dan memberikan varian baru dalam mengelola kue talam ubi itu sendiri. Slide selanjutnya ada landasan teori. Untuk landasan teori sendiri, pertama saya akan membahas sejarah kue talam itu sendiri. Kue talam adalah salah satu jenis makanan atau biasa dikategorikan sebagai jajanan atau cemilan tradisional Indonesia. Hampir di seluruh wilayah Indonesia mengenal kue ini. Kue ini dikenal tak lepas dari sejarah Betawi. Kue yang diduga berumur kurang lebih 500 tahun ini ternyata banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dan Eropa. Kata kue sendiri berasal dari kata serapan dari bahasa Hokkien, yaitu kue. Pada awalnya istilah kue memang digunakan untuk menyebut kue tradisional peranakan Tionghoa. Ciri khas kue ini yaitu bertekstur lentur dan lengket yang menggambarkan kekentalan dalam hubungan kekerabatan antar manusia. Untuk asal-usul penyebutan talam itu sendiri yaitu karena adonan kue ini dicetak pada loyang atau talam. Namun ada beberapa orang juga yang menyebutkan kalau talam itu ada berarti baki atau nampan. Bahasan yang kedua di landasan teori ialah daun pandan. Pandan sendiri merupakan golongan tumbuhan monokotil dari
genus Pandanus. Sebagian besar anggotanya merupakan tumbuh di pantai-pantai daerah tropika. Anggota tumbuhan ini dicirikan dengan daun yang memanjang atau seperti daun palem atau rumput. Terlahir tepinya bergerigi, daun pandan sendiri memiliki banyak fungsi. Selain menjadi pewarna makanan, ternyata daun pandan sendiri juga bisa digunakan sebagai komponen dekorasi dan pewangi ruangan. Pandan duri, daunnya sendiri yang dikeringkan bisa dipakai sebagai bahan baku anyaman baik untuk tikar maupun topi pandan. Selanjutnya ada tepung pandan. Tepung pandan sendiri adalah jenis tepung yang belum banyak digunakan dalam pembuatan kue maupun makanan. Dalam pembuatan tepung pandan itu sendiri sebenarnya terbilang mudah, yaitu dengan cara pertama, ambil beberapa helai daun pandan sesuai kebutuhan. Kedua, cuci bersih daun pandan dan jemur hingga kandungan air di dalam daun pandan benar-benar kering. Ketiga, yaitu giling daun pandan yang sudah dijemur kering hingga halus. Setelah digiling, tepung pandan pun siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu rebusan air daun pandan. Rebusan air daun pandan selain memiliki manfaat sebagai pewangi atau pewarna makanan, ternyata juga bisa sebagai kesehatan. Dalam pembuatan rebusan air daun pandan sendiri terbilang juga cukup mudah, dan untuk rebusan 1 gelas yaitu pertama, ambil air sebanyak 3 gelas, lalu rebus bersama 3 helai daun pandan. Kedua, tunggu sampai air rebusan daun pandan hanya tinggal tersisa 1 gelas saja. Kemudian yang ketiga, tuangkan rebusan air daun pandan di gelas yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah step ketiga telah selesai, step keempat yaitu rebusan air daun pandan Anda siap untuk digunakan. Sehubung penelitian ini memiliki judul pengaruh penambahan tepung pandan serta rebusan air daun pandan pada pembuatan kue talam ubi, maka kali ini saya akan membahas bahan-bahan yang digunakan atau diperlukan dalam pembuatan kue talam ubi itu sendiri. Untuk bahan dasarnya, pertama 200 gram ubi ungu, yang kedua 60 gram tepung tapioka, yang ketiga 40 gram tepung beras. Namun dalam pembuatan kue talam ubi kali ini, peneliti melakukan substitusi tepung pandan terhadap tepung beras, yaitu sebanyak 50%, sehingga untuk tepung beras sendiri menjadi 20 gram dan tepung pandan menjadi 20 gram. Bahan yang ketiga yaitu 100 gram gula pasir. Bahan yang keempat yaitu setengah sendok garam, dan bahan yang kelima yaitu 300 ml santan kental, dan bahan yang terakhir yaitu 100 ml air rebusan daun pandan. Dan untuk bahan lapisannya itu terdiri dari 3 bahan, yaitu 5 gram tepung beras, 25 gram tepung tapioka, dan 175 ml santan kental. Selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah dalam pembuatan kue talam ubi. Pertama, potong-potong kecil ubi ungu lalu kukus hingga matang. Kedua, yaitu hancurkan ubi ungu, campurkan dengan tepung tapioka, tepung beras substitusi tepung pandan, gula pasir, dan garam, kemudian aduk sampai rata. Langkah ketiga yaitu tuangkan santan kental sedikit dan rebusan air daun pandan sambil diaduk rata sampai santan habis. Keempat, tuangkan adonan ke cetakan. Kelima, untuk membuat lapisan santan, campurkan tepung beras, tepung tapioka, garam, dan santan kental, kemudian aduk sampai rata. Langkah keenam yaitu kukus adonan ubi setengah matang. Setelah setengah matang, tuangkan bahan lapisan, kemudian kukus hingga matang. Setelah semua langkah telah terpenuhi, maka yang terakhir yaitu sajikan talam ubi tersebut. Kemudian yaitu kerangka pemikiran. Untuk kerangka pemikiran sendiri yaitu terdiri dari tepung pandan, tepung beras, dan rebusan air daun pandan. Dari ketiga bahan ini dengan bahan-bahan lainnya akan dilakukan pembuatan kue talam ubi, dan hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh saya selaku penelitian ini akan menghasilkan aroma, rasa, tekstur, dan warna. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pertama,
Mega Francisca tahun 2018 dengan judul penelitian penentuan indeks glikemik bubur beras instan yang diperkaya tepung pandan atau Pandanus amyrlifolus, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kedua, Naura Nazifa tahun 2019 dengan judul penelitian bubuk daun pandan wangi atau Pandanus amyrlifolus dan aplikasinya pada pembuatan bolu pandan, jurusan teknologi hasil pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Ketiga, Hoirul Anam tahun 2013 dengan judul penelitian analisis pengaruh terhadap substitusi tepung kelapa sawit terhadap kadar serat dan daya terima brownies kukus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Keempat yaitu Mita Rizky Alifa Astuti Setiawati CH Lilis Suryani tahun 2018 dengan judul penelitian optimasi cara penyeduhan bubur beras instan yang ditambah dengan tepung daun pandan, program studi teknologi hasil pertanian Fakultas Agroindustri Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang kelima, Pangroso Galijati tahun 2017 dengan judul penelitian sifat fisik, kimia, dan tingkat kesukaan bubur instan dengan penambahan tepung pandan. Skripsi tesis Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kemudian yang keenam, Winda Rein Nanastasia Tridewanti Widyaningsi tahun 2014 dengan judul penelitian potensi cincau hitam atau Mesona palutris daun pandan Pandanus amyrlifolus dan kayu manis sebagai bahan baku minuman herbal fungsional, jurusan teknologi hasil pertanian FTP Universitas Brawijaya Malang. Kemudian yang terakhir yaitu Asari Nawani Iraramiani Aisri Nuroslihat tahun 2014 dengan judul penelitian pandan wangi atau Pandanus amyrlifolus dan pemanfaatannya sebagai penambah aroma pada makanan, program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Untuk hipotesisnya sendiri, pertama, hipotesis kerja. Untuk hipotesis kerjanya terdapat perbedaan dari segi warna, tekstur, aroma, dan rasa pada kue talam ubi, substitusi 50% tepung pandan terhadap tepung beras dengan tambahan air rebusan daun pandan. Kemudian untuk hipotesis nulnya, tidak terdapat perbedaan dari segi warna, tekstur, aroma, dan rasa pada kue talam ubi, substitusi 50% tepung pandan terhadap tepung beras dengan tambahan air rebusan daun pandan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama yaitu jenis penelitian yang akan dipakai. Penelitian yang dipakai untuk peneliti melakukan penelitian kali ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Seperti menurut Kasiram 2008, penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisa keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di tempat sekitar peneliti tinggal atau saya sendiri tinggal, yaitu di Jalan Sawo, Nologaten, Sleman, Kota Yogyakarta. Kemudian populasi. Untuk populasi pada penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah seluruh masyarakat yang berada di tempat saya tinggal atau peneliti tinggal. Dan untuk sampelnya sendiri, sampel yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah orang-orang yang ditemui peneliti sepanjang melakukan penelitian. Metode penelitian atau variabel. Variabel independen atau X. Menurut Widianto 2013 mengatakan bahwa variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel
variabel independennya atau X adalah substitusi tepung pandan sebagai pengganti tepung beras dan penambahan air rebusan daun pandan. Dan untuk variabel dependen atau Y, menurut pendapat Widianto tahun 2013 menjelaskan bahwa variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian kali ini, yang merupakan variabel dependennya yaitu kue talam ubi itu sendiri. Metode pengumpulan data dan jenis instrumen penelitian. Dalam metode pengumpulan data kali ini, peneliti atau saya akan menggunakan instrumen kuesioner atau angket untuk mengetahui bagaimana kelanjutan hasil penelitian ini diterima atau tidaknya di masyarakat secara luas. Sekian presentasi mengenai proposal seminar saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.